Ditarik, berguling, berbundel gini, ikutlah tulang kecil. Motif asmara ya, bisa dikatakan cemburu buta antara pelaku dengan korban. Kau kesalahanmu apa? Udah. Kau kesalahanmu apa? Tapi jatuh handphoneku. Pria ini tak bisa berkutik saat tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal meringkusnya di sebuah lapak rongsokan di wilayah Medan Denai. Telepon orang itu, Telepon orang itu, Nit. Gilang! Namanya Freddy Erikson Sagala. Ia ternyata orang yang selama ini jadi buronan polisi dalam kasus pembunuhan. Lagi barang-barang di mana? Kamarnya di mana, Pak? Minta galang. Geledah barangnya. Udah, ikat apa adanya aja dulu. Ada lagi. Tunggu. Freddy langsung diinterogasi terkait kasus yang menjeratnya. Di situ aja, ya. Potang pari. Bulan. Kau bulan berapa kau bunuh dia? Bulan 10, Pak. Bulan 10? Kenapa kau bunuh? Kenapa kau bunuh? Cemburu aku, Pak. Dengan cara apa kau bunuh dia? Aku cekek dia, Pak. Sampai mati? Iya. Terus? Setelah itu? Setelah itu aku masuk sumur, Pak. Sebenarnya dia udah sesak napas. Terus kau masukin sumur? Iya. Nggak ada sesak napas di situ. Dia mati kau bunuh. Lalu, apa yang dilakukan Freddy hingga akhirnya ia diringkus polisi? Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Dari sebuah rumah, warga menemukan kerangka manusia di dalam lubang sumur. Dengan menggunakan alat seadanya, warga mengangkat tulang belulang yang tercecer di dalam air. Saat ini kami sudah berada di lokasi ditemukannya kerangka manusia dalam sumur di sebuah rumah daerah Sunggal, Deli Serdang. Dan kami akan coba langsung bertanya kepada dua saksi yang pertama kali menemukan kerangka tersebut. Saat itu, Aminullah hendak mengontrak rumah yang sebelumnya ditempati pasangan kekasih Freddy dan Santi untuk anaknya. Timbalah, datang. Ini kok sampahnya penuh itu. Ku timba, tarik. Hanya bercak-bercak. Kita bilang macam sampah. Buang ke sana. Aku pun sogok lagi. Lama-lama berisi nyangkut. Ku tarik, berguling, berbundel gini. Tarik, ngikut sikit. Ikutlah tulang kecil, tak tulang rusuk, tak tulang apa. Itu kelapor suruh kadus. Oke. Nah, Pak Kadus, ini dari laporan Pak Aminullah ya, Pak, awalnya itu Bapak datang itu kondisinya udah seperti apa Pak di sini, Pak? Waktu saya datang kondisinya udah seperti ini, terbuka. Di dalam ini tertutup, tidak terlihat ada air. Hitam. Kemudian seperti daging gitu, yang sudah mengeras seperti lemak lah gitu. Jadi saya minta sama warga untuk mencari yang namanya sisir atau garuan sampah yang seperti ini. Ini dengan modal keberanian, kuatkan mental ini. Saya masukkan ke dalam, gitu kan? Ini ke dalam. Sedalam ini apa ya awalnya? Iya, masuk ke dalam sini. Awalnya saya mau ngetes ini nyecah atau enggak ke dalam. Ternyata saya gini kan tidak juga. Bapak posisi persis. Iya, gini. Oke. Nah, setelah ini baru saya tarik lah. Tarik pertama kali, begitu saya tarik ini keluar seperti ini, saya pindahkan. Apa yang keluar, Pak? Sini itu tulang dengan gumpalan daging seperti daging paha. Karena besar.
Berarti posisi tulangnya ini besar ya Pak? Cukup besar ya Pak ya? Nah, baru kedualah saya tarik, saya ambil lagi 2 kali ke dalam, gitu masuk ke dalam, saya ambil, saya tarik, dia angkat kemari, itulah yang keluar lagi, yang saya angkat itu paha yang sebelahnya lagi. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya mengungkap identitas kerangka manusia ini berjenis kelamin wanita. Ia adalah Nursanti Boru Matanari, usianya 32 tahun. Santi merupakan warga Jalan Pintu Air 4, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Rupanya Santi tewas di tangan Freddy Erikson Sagala, kekasihnya sendiri. Ada motif asmara ya, ada cemburu yang bisa dikatakan cemburu buta antara pelaku dengan korban terhadap seseorang. Tetapi juga tindak pidananya tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah mengambil perhiasan milik korban, sepeda motor milik korban, kemudian dibawa untuk lari sampai tempat persembunyiannya, dan kemudian barang-barang korban juga dijual oleh pelaku. Freddy dan Santi sudah 4 tahun menjalin kasih. Dan meski belum terikat dengan pernikahan, ternyata mereka sudah tinggal bersama sejak 1 tahun lamanya. Namun pasangan sejoli ini baru 2 bulan tinggal di rumah yang mereka kontrak. Jalan hidup Nursanti Matanari berakhir di sumur ini. Tubuhnya hancur hingga tulang belulang setelah 2 bulan terendam di dalam air.